yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Rojul Aini, Sarjana Pendidikan, dengan NIM 2590, 2549, 51030. Mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran Bahasa Inggris Batch 4 tahun 2025, asal LPTK Universitas Negeri Makassar. Saya akan menyampaikan materi naratif teks, asal instansi di MAN 1 Kuburaya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. Good morning. How are you today? Fine. Okay. How is your feeling today? Good. Satu orang yang memimpin doa. Oke, silakan. Before study, let's pray together. Pray. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbah wa bil Islami dinan wa li Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. And the next now, I want to take your attendance, please, and share in your English voice, in your points and prize board. Okay? Apakah semua masuk hari ini? Ada yang izin nggak? Ada. Oke, saya mulai. Alinda, Aulia Zahra, Ayaka Mipo, Rawipo, Cahaya, Gini, Linda, Elsa, Elsie, Fatir, izin ya? Intan, Jean, Jessica, Kevin, Mat Rohim, Fatul Roni, Naura, Novel, Novi Karunia, Muhammad Akbar, Salwa Safila, Muhammad Ilham, Muhammad. Okay, after that I wanna, before start our lesson today, I wanna give your ice breaking. Saya mau kasih kalian ice breaking. Nah, mungkin kalian pernah dengar lagu ini, atau mungkin pernah buka di YouTube ketemu lagu ini sekilas. Pernah? Pernah. Padahal saya belum nyanyi kok. Okay. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Good morning, teacher. Good morning, student. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Oke, berarti udah pernah dengar dan sudah tahu sama lagunya. Sekarang saya maunya berekspresi, semuanya stand up. Stand up. Stand up. Oke. Luar biasa. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Good morning, teacher. Good morning student. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Sekali lagi. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Good morning teacher. Good morning student. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. One little, two little, three little number, four little, five little, six little number, seven little, eight little, nine little number, 10 little number. Pakai jari semuanya diangkat. Semuanya diangkat jarinya. Oke, udah. One little, two little, three little number, four little, five little, six little number, seven little, eight little, nine little number, 10 little number. Are you ready? Ready? Are you sure? Yes. Okay. Before I start our lesson, so I wanna ask about your lesson yesterday. Pelajaran yang kemarin yang sebelumnya udah kita pelajari. Dan kita pernah sebelumnya kita belajar tentang apa materi yang lain. Are you sure? Past tense or present? Present tense. Kita udah pernah belajar present tense, tesis, 2 tesis. Yang udah kita pelajari kan ada 3 tesis ya. Yang pertama simple
I stand study in the class. Kalau saya nanyanya kemarin, apakah kamu belajar kemarin? Kamu kok bilang saya belajar kemarin, berarti gimana ngomong? Kemarin bahasa Indonesia apa? Yesterday. Berarti ngomongnya di mana? I was studying in the class. Nah, kan udah membahas tentang kemarin nih. Kejadian kemarin berarti dia simple past tense. Ingat ya, present itu sekarang, past itu masa lampau, kalau future yang akan datang. Nah, tapi yang di sini poin pentingnya adalah kalian harus yang harus kalian ingat di sini adalah past tense karena di sini akan berhubungan dengan materi kita selanjutnya. Materi kita hari ini. Past tense itu kejadian atau peristiwa yang sudah pernah terjadi, sudah pernah dilakukan. Oke, materi hari ini kita akan belajar tentang narrative text. Narrative text. Ada yang sudah pernah mempelajarinya atau mungkin di SMP pernah ketemu materi ini narrative text? Oke, can you tell me? Bisa beritahu saya apa itu narrative text? Yang membahas tentang suatu objek. Narrative text ini adalah jenis teks bahasa Inggris yang menceritakan rangkaian peristiwa atau kronologi secara imajinatif atau fiktif. Itu adalah narrative text. Narrative text adalah teks yang menceritakan peristiwa secara imajinatif atau fiktif. Oke, di sini ada definition dari narrative text ini bahasa Inggrisnya. Narrative text is the type of text that tells the chronological story in the past tense. Sama kejadian yang sudah pernah terjadi. Narrative text tells imaginative stories or modified real stories. Jadi cerita yang membuat-buat seakan-akan itu menjadi cerita yang sudah. Kemudian tujuannya apa? The aim of narrative text is to entertain the reader through the amazing story. Entertain berarti untuk menghibur pembaca. Narrative text ini tujuannya dibuat untuk menghibur pembaca yang sudah pernah baca buku cerita, buku novel, komik atau apapun itu yang hasil karya orang. Biasanya kan ada genre-nya, genre horror, kemudian genre-nya romance. Yang kalian suka biasanya genre-nya apa? Atau action, mystery, thriller ya. Nah, biasanya ketika kita membaca, kita kan akan punya imajinasi sendiri. Ketika membaca, tapi kita belum sempat untuk menyelesaikan cerita itu, kita akan membuat imajinasi sendiri. Ada nggak yang seperti itu? Nah, teks. Atau misalnya kalian mau buat cerita, kalian tulis diary juga bisa. Misalnya kalian menulis diary, kalian menceritakan kejadian atau kronologi kalian waktu ada di kantin. Di kantin kalian, saya tadi makan di kantin, lalu saya ketemu sama crush saya. Crush kalian. Saya berkaca lagi di kelas. Gimana ya tadi muka saya? Nah, ada nggak yang kayak gitu? Ada pasti. Diulang lagi gaya duduknya tadi gimana ya waktu di depan dia ya. Suka ya. Oke. Ini bagian dari jenis-jenis narrative text. Ada fairy tale, science fiction, mystery, sama romance. Fairy tale ini sebuah stories feature magical creatures, fairies or supernatural elements. Contohnya, for example, di sini ada Cinderella. Kemudian mystery is story center solving a puzzle, frame or unexplained event. Kemudian romance, nah ini nggak perlu saya jelasin, udah tahu pasti cerita romance itu seperti apa. Story focusing on the romantic relationship and struggle of the main characters. Tahu ya? Kemudian fable stories is animal characters. Fable ini dia menceritakan hewan yang berkarakter seperti seorang manusia. Dimana di sini ceritanya memberi pelajaran moral untuk kita. Kemudian folklore, stories passed down through generation. Folklore ini ada beberapa jenis, ada myth, stories that explain natural phenomena often involving gods or demigods and are something believed as historical. Kemudian legend, traditional stories based on human history. Ya, contohnya di sini ada Malin Kundang. Coba ulangi lagi semuanya narrative text. Jenis-jenis narrative text apa aja? Folklore ini bagi lagi apa saja? Kemudian next di sini ada structure generik dari narrative text. Nah, structure generiknya ada
4. Yang wajib kalian tahu sebenarnya 3. Kadang yang keempat ini jangan jadi kalian tuh tahunya 3 dulu. Di sini ada orientation, complication, resolution, dan reorientation. Pengenalan karakter, tokoh, tempat, dan apa lagi? Dan waktu. Waktunya kapan? Untuk orientation. Waktu kejadiannya kapan berarti? Who, where, and when. Who siapa? Where di mana? When kapan kejadiannya itu kapan? Kemudian complication ini apa? Banyak di mana masalah itu muncul dan berkembang hingga mencapai puncaknya. Resolution. Yang terakhir, yang ketiga apa? Bagian akhir cerita di mana masalah ini diselesaikan. Apakah dia happy ending atau sad ending? Or a cliffhanger. Jadi apakah dia akhir ceritanya sedih, akhir ceritanya bahagia, atau gantung. Kemudian yang terakhir ada reorientation. Reorientation itu apa? Reorientation adalah pelajaran moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Sampai di sini paham? Ada yang menanyakan? Tidak. Oke, silakan ditonton dulu, ada video di sini. Kalian perhatikan, kalian simak. Karena setelah ini saya akan membentuk kelompok untuk kerjasama. Snow White and the Seven Dwarfs, Episode 1, The New Queen. Soon the kingdom had a new queen, and Snow White had a new mother. Di perhatikan sampai akhir, nanti saya akan tanya setiap kronologi dan kejadiannya bagaimana. Kalau kita pastinya bagaimana kalau tidak tahu. Snow White tried to play with her new stepmother. Go away! The queen slammed her bedroom door. Alone, the queen looked into her magic mirror. Mirror, mirror on the wall, she asked, who is the fairest of them all? My lady, The mirror said. you are the fairest woman in the kingdom. Years passed, and Snow White grew up. She often walked through the village. She sang songs to children. She gave food to poor people. Everyone loved the young princess. Semua orang mencintai. Instead, she talked to her mirror. Dia ngomong sama. Mirror, I'm the most beautiful woman, right? My lady, The mirror said. you are indeed quite fair. But now there's someone more beautiful. Snow White and the Seven Dwarfs, Episode 2, The Hunter. Everyone says Snow White is so pretty. She's so nice, so perfect. Well, they will stop saying it soon. That night, the queen met Hunter in the village. He carried an axe. The queen whispered in his ear. Then she slipped some gold coins into his hand. The next day, Snow White walked through the village. A stranger grabbed her. Let me go! Snow White cried. It was the hunter. He threw Snow White onto a horse. He cried as he jumped on. The horse reached a dark forest. Snow White saw black, tangled branches. The hunter sighed and stopped the horse. You poor child. He said. Go, but don't ever return home. The queen wants you dead. Snow White gasped. Why? It doesn't matter. The hunter said. Just go. She stared into her foot caught a tree root and then ran off. A stack of firewood sat by the door. Karena di dalam In the window, a candle burnt brightly. Snow White bent low to knock on a tiny door. cahayaannya. Hello? Is anyone home? She called. There was a long, low table. Beckendorf said,
Pardon me. The second dwarf said. Kurcaci itu menemukan Snow White tidur. It is done, the dwarf said. He introduced the other dwarfs. Snow White cried. Beautiful. Bilang, tahu nama lagunya kalau Snow White masih Snow White. bilang The person Snow White Red Dwarf tried to. Snow White's eyes went wide. What a beautiful apple, she thought. dia It memberi. was bright Snow White red. tidak tahu kalau White itu seemed to adalah sparkle around it. ratu atau ibu belinya. And was not just this woman, Snow White thought. But the apple looked so delicious. The woman smiled. Try it, dear. Snow White gave. Dan mencari cara gimana Oh, no. cara Snow White Don't bisa cry. bangun kebak. The dwarf shook Snow. Kemudian tahu Made Snow White birds sang sweet songs. He helped Snow White to her feet. The prince rushed toward Star. Are you okay? Yes, Star said. What? Someone gasped. Snow White, she's breathing! Star shouted. Prince looked down. Inside the coffin was a beautiful girl. The prince threw open the coffin's lid. He helped Snow White to her feet. dia bangun suaminya. Thank you, sir, Snow White said. The prince couldn't stop staring at her. It was stuck in my throat. Something knocked it out. Star blushed, eyeing up with the young woman. Happy ending. Inilah cerita tentang Snow White. Tadi saya kasih bahasa sedikit karena saya yakin kalian sudah pernah nonton dan pernah dengar ceritanya juga. Oke. Snow White ini merupakan jenis cerita yang mana? Fairy tale. Snow White bisa bangun kembali karena kehadiran pangeran. Dan kurcaci juga berkumpul di tempat itu. Hiduplah mereka bahagia. So the story is the happy ending. Yes. Saya mau sedikit memberikan tambahan di sini untuk fill English picture-nya. Ada past tense verb, action verb, adverbs of time conjunction, and a specific non-adjective. Nah, di sini past tense verb itu kan description event to occur in the past. Contohnya di sini walking, say, run, met. Ini semua adalah verb to, kata kerja kedua. Kemudian action verb di sini show karakter action. Show karakter action contohnya catch, grip, jump, action. Tindakan. Sebuah tindakan. Oke. Kata kerja ya menjelaskan tindakan. Adverb of time to set the scene chronologically. Kronologinya itu apa? Once upon a time, pada suatu hari, one day, not ago. Nah, ini contoh dari adverb of. Kemudian time conjunction. Jadi kata penghubung ya. Contohnya di sini when, then, suddenly, after that, dan masih banyak lagi. Yang terakhir ada specific noun and adjective. Di sini menjelaskan karakter dan setting physically. Apakah dia jahat, apakah dia baik, apakah dia orang yang sopan, atau apakah dia orang yang cemburuan. Itu menyebutkan karakternya dan juga settingnya di mana. Contoh di sini ada forest, ada di hutan yang gelap. Dan yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya mau membuat kelompok. Satu kelompoknya boleh berisi 5 atau 6 orang. Silakan yang sudah saya sebutkan. Yang kelompok sebelumnya sudah pernah saya balikan. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Oke, tugas kalian adalah mencari structure text-nya. Kalian tadi mana yang orientation, complication, dan resolution. Kemudian nanti ketika presentasi saya mau disebutkan juga orientation-nya, pelajaran apa yang dapat diambil dari cerita yang sudah saya bagikan. Apa itu Snow White dan The Seven Dwarfs. Kemudian setelah itu, silakan kalian cari yang ketiga poin ini. Yang ketiga poin saja di sini. Ada past tense, kemudian action verb dan specific noun adjective. Nah, past tense-nya dicari ada minimal 15 ya, minimal 15 past tense. Kemudian past tense verb, kemudian action verb-nya juga, action verb-nya cukup 5 saja, lebih dari 5 lebih bagus. Kemudian specific noun and adjective-nya.
dibagi ya yang baca ya. Ya, wis. Oke, kalau pakai boleh diperhatikan sampai diselesaikan tulisannya. Ini dari kelompok 4, dia memperhatikan teks narasi, memperhatikan hasil dari Snow White and the Seven Dwarfs. A long time ago, there lived a beautiful princess who had white and white skin and Snow White. Oke, sudah? Dan paragraf mana di situ yang menjelaskan yang masuk ke dalam communication? Communication ya. Lalu yang orientation? Di paragraf? Orientation. Pertama, oke. Kemudian yang resolution. Paragraf nomornya terakhir. Oke. Kenapa aku yang terakhir di resolution? Past tense verb. Past tense verb yang disebutkan. Oke. Oke, so. Kemudian action verb-nya. Baca, jawab, coba disebutkan. Coba yang terakhir, specific and adjective-nya coba. Satu. Beautiful. Beautiful kan? Karakternya gimana? Baik. Hah? Oke. Tapi yang tidak sempurna tadi masih yang tidak sesuai tadi jawabannya yang verb ya. Nanti cari lagi, kembali lagi. Oke, ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya terima kasih. Thank you ya. Jawab. Selanjutnya siapa? Oke, masuk. Questionnya paragraf 2 sampai 5. Resolutionnya paragraf 6. Sudah chapternya ada? Latihan formnya sudah? Ada dalam berapa? 25. Kemudian lainnya? Ada semua. Oke. Boleh ditutup. Yang tadi mana kelompoknya? Itu bukan yang selesai ya? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang berapa mana kelompoknya? Yang sudah boleh dikumpulkan. Langsung jawabannya boleh. Sudah, Miss. Yang sudah boleh dikumpulkan. Bapak ya, yang sudah. Terima kasih untuk hari ini. Pelajaran kita hari ini adalah tentang naratif teks. Saya rasa kalian sudah paham. Mungkin beberapa yang masih bingung ya sama naratif teks. Tapi saya harap di rumah kalian mempelajari kembali, buka kembali materinya, cari tahu lagi, lebih luas lagi tentang naratif teks. Atau di sini sebelum saya tutup, sebelum saya ada yang mau
Gamis. Paham ya? Paham. Yang terakhir tadi paham? Paham. Pelajari lagi, buka lagi di rumahnya. Saya ingatkan lagi. Naratif teks adalah peristiwa atau kejadian yang sudah pernah terjadi, yang merupakan kronologikal, yang dibuat secara imajinatif dan fiktif. Apa saja tadi jenis-jenisnya? Oke. Mungkin cari instructionnya apa saja? Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan selanjutnya juga akan bermanfaat bagi kalian. Untuk pelajaran materi selanjutnya, silakan kalian cari dan pelajari materi tentang teks naratif lagi, karena nanti di pelajaran di teks di hari selanjutnya saya ingin kalian membuat sebuah drama. Dialog nanti dialog itu kalian buat versi drama yang nantinya pasti akan maju ke depan buat menampilkan hasil dialog yang sudah kalian buat. Nah, dialog ini harus berbentuk seperti drama ya. Dramanya boleh tentang cerita rakyat juga ada tulisnya. Yang terakhir tadi paham? Paham. Pelajari lagi, buka lagi di rumahnya. Saya ingatkan lagi. Naratif teks adalah peristiwa atau kejadian yang sudah pernah terjadi, yang merupakan kronologikal, yang dibuat secara imajinatif dan fiktif. Apa saja tadi jenis-jenisnya? Mungkin cari instructionnya apa saja? Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan selanjutnya juga akan bermanfaat bagi kalian. Untuk pelajaran materi selanjutnya, silakan kalian cari dan pelajari materi tentang teks naratif lagi, karena nanti di pelajaran di teks di hari selanjutnya saya ingin kalian membuat sebuah drama. Dialog nanti dialog itu kalian buat versi drama yang nantinya pasti akan maju ke depan buat menampilkan hasil dialog yang sudah kalian buat. Nah, dialog ini harus berbentuk seperti drama ya. Dramanya boleh tentang cerita rakyat juga ada tulisnya. Ya, boleh kalian cari dulu di rumah. Nanti di sekolah kalian tinggal mempraktekkan lalu sebelum maju kalian sudah bisa tampil dengan sempurna. Nah, mempraktekannya di sekolah atau latihan di sekolah. Jadi kalian sebelum maju sudah ada persiapan dari jadi. Ada yang ditanyakan? Paham ya? Oke, I think enough for today. Thank you for your attention. Before sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya. Before